Haleluya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah membawa saya ke tempat ini. Tuhan Yesus baik. Apa yang tidak pernah pikirkan itu pun diberikannya. Kalau saya mau bersaksi bagaimana baiknya Tuhan itu, kalau Tuhan pun menolong saya, Tuhan pun akan menolong. Selanjutnya saya mau berterima kasih juga kepada hamba Tuhan Bapak John Markus dan Ibu Sonda dan semuanya anak-anak dan juga semua jemaat di KI Perbabakan ini sudah mengundang kami datang. Terima kasih sangat sukacita juga diberikan semua undangan pada hari ini. Hari ini kita sama-sama bersukacita untuk merayakan atau untuk mengingat Yesus sudah datang ke dunia ini, lahir di Bethlehem, dan betapa kasihnya kepada kita. Karena kasihnya lah maka dia datang ke dunia. Yohanes 3:16 semua kita tahu firman Tuhan ini begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya kita yang percaya kita tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kenapa binasa? Karena semua manusia ini seharusnya binasa ke neraka. Roma 3:23 berkata semua manusia sudah berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Dulu saya pikir saudaraku, dibanding orang lain saya itu lebih baik. Ya, lalu saya lihat orang mati, ada tanda tanya, mati itu kemana ya? Karena tidak pernah orang kembali daripada kematian. Untuk kita tanya, di mana tahu? Serta bertanya besar. Lalu saya pakai pikiran saya, dibanding siapa saya lebih baik. Kayaknya nggak akan kita bakal soal itu. Tapi tetap tidak ada kepastian. Karena memang Tuhan berkata, saudaraku, semua manusia sudah berdosa dan upah dosa itu maut. Artinya semua dosa harus dihukum. Tuhan itu Tuhan yang baik, tapi Tuhan yang adil. Tidak ada dosa bisa masuk ke surga. Berarti kalau dosa itu perlu dilepaskan dari kita, maka kita akan dihukum di neraka selama-lamanya. Sebenarnya seluruh manusia ini harus masuk neraka. Dan begitu besar kasih Allah, dan kita sudah dengar ayatnya berkata, diberikannya Tuhan Yesus untuk apa? Untuk lahir di Bethlehem, tapi tidak tinggal di Bethlehem saja. Dan kemudian tumbuh besar sampai umurnya 30 tahun. Dan kemudian dia mulai melayani. Dibaptis dulu saudaraku dan penuh Roh Kudus, mulai melayani 3 tahun lebih. Lalu dia disalibkan. Disalibkan, badannya hancur saudaraku, darahnya tercurah di kayu salib. Itu semua untuk menebus saya dan saudara. Haleluya. Zaman dahulu saudaraku, orang Israel dipilih Tuhan untuk menebus salah mereka. Mereka mengorbankan domba, gambaran Tuhan Yesus. Saya tidak tahu itu saudara, dan bukan saya saja. Banyak orang tidak tahu. Kami menginjil ke kampung-kampung. Kalau kami katakan terima Tuhan Yesus supaya dia ampuninya salahmu, banyak orang berkata, saya ini orang baik, saya tidak perlu mengampuni dosa. Seperti saya katakan tadi, dibanding yang lain saya lebih baik. Tetapi saudaraku, terus terang saja, walaupun kita ke gereja, saya sudah mengalaminya. Walaupun saya bernama Kristen, tapi kalau belum sungguh-sungguh punya Yesus, maka saudaraku, kita masih tetap orang berdosa, dan dosa kita itu menghalangi tangan Tuhan untuk menjawab doa kita. Tuhan berkata, bukannya tanganku terlalu pendek untuk menjawab atau menolong engkau, atau telingamu terlalu peka untuk mendengar dan menjawab Tuhan. Saya 59 1 dan 2. Tapi dosamu itu bagaikan dinding memisahkan aku dengan engkau. Perlu kita yang menebus dosa kita, yang menyelamatkan kita, yang menggantikan kita. Sebab saudara, semua manusia, kalau saya sayang sama anak saya, ya, saya ketua GKI sekarang namanya Gideon. Ya, kalau saya pun saya tidak bisa saudara menebus dia. Mengapa? Saya sendiri orang berdosa. Ya, bahkan Maria sendiri tidak bisa menebus, ditebus saudara oleh siapapun. Menebus kita pun tidak bisa.
Hanya Yesus satu-satunya yang tidak berdosa yang turun dari surga untuk rela mengorbankan nyawanya. Saya dan saudara, siapa kita yang percaya? Sebenarnya dikatakan Ibu Victoria tadi, pilihan di tangan kita. Mau memiliki Yesus atau menolak Yesus. Kalau kita memiliki Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, penebus kita, percaya kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus hidup. Hari ini Dia hidup. Itu sebabnya mujizat masih bisa terjadi. Kalau kita percaya memiliki Yesus dalam hati kita, yang masuk dalam hati kita, Wahyu berkata Dia mengetuk pintu. Saudaraku, kalau kita terima Yesus dan Kaulah juru selamatku, maka kita memiliki Yesus, kita memiliki hidup yang kekal, dosa diampuni, doa dijawab, mujizat terjadi. Haleluya. Saya mengalaminya saudara, pada satu hari saya diajak oleh teman saya, seperti saudara yang diajak kemari. Tapi waktu itu bukan KKR Natal, waktu itu latihan Paskah. Disitulah saya dengarkan bagaimana walaupun saya sudah ke gereja, waktu saya berdoa, saya orang tahu saudaraku. Jadi kalau kami berdoa itu biasanya ditutup dengan tiba 9 anak Tuhan Yesus Kristus, aku bertolong. Hampir sama dengan bahasa Batak atau bahasa Indonesia. Dalam nama Yesus, anakku yang tunggal, saya berdoa. Tapi tanda tanya sama saya, doa itu tembus nggak di langit-langit? Saya kan betul yakin. Saya pikir, bahkan guru agama saya pun saudaraku, saya tanya, bagaimana sih Tuhan Yesus itu? Dia pun nggak bisa menerangkannya. Sampai waktu saya diagungkan Tuhan saya dalam tempat yang seperti ini, maka nanti dengarkan firman Tuhan baik-baik saudaraku. Saya tahu betul, saya orang berdosa, saya perlu juru selamat. Saya perlu Yesus untuk menyucikan semua, untuk mengampuni semua dosa saya. Dan dalam kebaktian itu seperti ini saudaraku, saya berseru kepada Tuhan Yesus. Ada mata saya bercucuran, saya katakan, Yesus, oh Tuhan, Engkau juru selamat, aku perlu, selamatkan aku Tuhan, ampuni semua dosaku. Haleluya. Seperti beban berat saudaraku, kalau saudara pernah baca buku mengenai perjalanan musafir, beban dosa di punggungnya itu jatuh pada waktu sampai di salib Yesus. Begitulah saya rasa lepas, damai, sukacita. Rasanya saudaraku, kalau berdoa itu memang betul Tuhan mendengar. Haleluya. Saya tidak tahu mengatakannya saudaraku, karena besok paginya saya berbuat hal yang sama. Kita orang Kristen kok namanya ke gereja, bangun pagi berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Saya pun bangun pagi berdoa, tapi beda. Kalau selama ini saya beda rutinitas ya, berdoa pagi Tuhan, kemudian Tuhan pimpin aku sehari ini. Saya kerja sebagai dokter saudaraku, saya katakan supaya semuanya pasien saya doa, tapi itu hanya udah rutin saja. Tapi hari itu mulai saya berdoa, saya katakan, Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, anakmu berdoa. Saya rasa Bapa selalu ada di dalam kamar itu, dan kemudian berkata, anakku, aku menyertaimu, aku mengasihimu. Ya, wah, sejak itu hidup saya berubah. Saya terkenal dengan seorang pemurung. Terus saya ceritakan saudaraku, walaupun saya rasa saya baik, itu jadi tanda tanya juga kepada saya. Tapi banyak tragedi jadi dalam hidup saya. Artinya hal-hal yang rasanya orang lain yang lebih jahat dari saya pun nggak begitu nasibnya. Ya, saya sekolah dokter tahun 1990, mulai sekolahku kira-kira berapa itu 50 tahun yang lalu, lebih setengah abad yang lalu ya. Kemudian 7 tahun lebih baru tamat kalau di usus saudaraku. Dalam 7 tahun itu, opung duri saya meninggal. Nah, tulang saya paling tua meninggal. Ibu saya 3 bersaudara. Ya 2 laki-laki 1 perempuan. Nah, tulang saya tua meninggal. Kemudian saudaraku, tulang saya paling muda meninggal. Kemudian ibu saya meninggal. Ibunya 10 bulan saja. Kemudian tulang saya paling tua habis semua. Dan yang tinggal saudaraku adalah bapak saya yang TBC-an, 6 tulang saya yang nggak pernah cari makan, ya, yang ditinggal itu. Dan kami anak 14 orang, semua kami itu, saya paling tua, belum ada taman sekolah, belum ada kawin, semua masih kecil-kecil. Dan orang di daerah kami, saya datang dari daerah Langkat, saudaraku berkata, keluarga ini hancur. Waktu mengubur mereka satu persatu, ya terakhir kali tulang saya itu dikubur saudaraku sekitar itu, orang berkata, ini keluarga hancur. Karena itulah yang tulang punggung keluarga kami.
paman saya, tulang saya yang paling tua itu, dia orang Karo pertama yang pergi ke negeri Belanda tahun 1930, hampir 1 abad yang lalu. Jadi saudara bisa bayangkan seorang keluarga sebenarnya berharap kepadanya, tapi satu persatu mereka mati. Saya pikir, ada apa ini? Di mana Tuhan? Bagaimana? Mengapa manusia hidup? Dari mana manusia ini datang? Kenapa ada di dunia? Apa kerjanya? Mau kemana? Kalau mati kemana? Berputar-putar di situ. Luka saya murung. Walaupun saya sudah sekolah dokter, walaupun saya sudah dapat dokter, orang kenal saya seorang pemurung. Tapi sesudah saya terima Yesus itu, sesudah Immanuel tinggal dalam hati saya, berubah. Ya, saya tahu berubah karena orang berkata demikian. Ya, teman saya sering membawa saya, saudaraku, ke tempat abangnya. Saudaranya berkata, abangnya itu bertanya kepada dia, "Dek, kenapa kawanmu yang satu itu?" Dia panggil saya Rahma. Dia tidak tahu bahasa Karo nama saya Rahma mana. Dia panggil, "Kenapa kawanmu si Rahma itu gembira saja?" Dia nggak tahu bilang sukacita, saudaraku, gembira saja. Dan saya waktu itu karena baru-baru saja saya selamat, saya belum bisa bersaksi. Jadi sekarang saya katakan, di dalam Yesus ada pengharapan, ada iman, ada sukacita, ada kemenangan. Dan itu mengobatkan kita. Sampai sekarang umur saya sudah 76 tahun, saudaraku. Haleluya. Saya selama kerja 20 tahun, 27 tahun lebih sama dokter, saudaraku. Ya. Lalu saudaraku, saya kalau bersaksi dari umur sekian sampai 76 tahun, 50 tahun, saya rasa 3 bulan ini gak sih. Ya, tapi biarlah saya saksikan dan firman Tuhan berkata, Mazmur 18 ayat 17, saya berkali-kali mau mati, saudaraku. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan mati, tetapi hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang paling besar yang saya alami, yang saya katakan tadi, yaitu memindahkan saya dari jalan ke neraka kepada jalan menuju surga. Karena Yesus ada dalam hati kita. Karena kita memiliki Yesus. Malam ini saudara terima kebaikan Tuhan itu. Itu yang paling besar. Apa gunanya dapat seluruh dunia ini kalau jiwa kita binasa? Dapatlah saudaraku perbaungan, semuanya milik kita. Tambah lagi tebing tinggi, semua milik kita. Katakanlah Medan, semua bersama kita. Tapi kalau kita mati ke neraka, neraka itu selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Dan tidak ada jalan kembali dari neraka pindah ke surga. Tidak ada gunanya, saudaraku. Itu sebabnya, mari terima Yesus, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka yang lain pun akan ditambahkan. Yang lain itu, saudaraku, saya saksikan kepada saudara. Nah, hari ini kita, terutama saudaraku, mujizat Tuhan, ya, kesembuhan. Saya menceritakan dari kesembuhan yang baru saya terima, saudaraku. Tapi sebelum itu pun saya sampaikan kepada saudara, saya dorong saudara. Sesudah saya selamat, saya sukacita. Tapi saya tidak pergi ke gereja di mana firman Tuhan disampaikan. Saya kembali ke gereja di mana di situ rutinitas saja. Baik, ya, rutinitas baik, menjaga kita tetap saudaraku untuk berusaha menjadi baik. Tetapi tidak ada roh kehidupan mengalir. Dan suatu hari teman saya, adik pemutik, kami hanya 2 orang dokter wanita di rumah sakit Gernadi yang dari USU. Lalu dia sering datang, lalu dia ajak saya, ayolah ke gerejaku. Saya katakan, ngapain? Lalu dia katakan, gerejaku begini. Saya sama aja semuanya. Lalu dia katakan satu perkara, di sana ada kuasa. Kuasa Tuhan. Hah? Saya katakan, di mana? Ada Roh Kudus. Kalau kita terima Roh Kudus, kita terima kuasa. Oh, saya sangat bergairah, saudaraku. Tapi sayangnya dia pun, saudaraku, belum dapatnya. Dia bilang, kau udah dapat? Aku pun belum. Agak patah hati saya. Tapi saya pikir, kalau memang itu betul, dia tunjukkan firman Tuhannya, saya pikir, saya mesti dapat kuasa. Haleluya. Terutama kuasa untuk bisa menang melawan dosa. Sebab biarpun Tuhan mengampuni dosa, paling tidak enak hidup dalam dosa. Tuhan mau kalau kita mengasihi Dia, mari hidup dalam jalan Tuhan. Dan itu hanya bisa dimampukan kalau kita penuh Roh Kudus. Jadi saya dorong saudara, sudah saudara terima Yesus, jangan tetap di sini. Terimalah firman Tuhan, penuh Roh Kudus, menang selalu. Amin. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri mengikut Tuhan, harus dengan Roh Kudus.
harus Roh Kudus yang bekerja. Jadi pastikan saudara hari ini terima Tuhan Yesus dan juga terima Roh Kudus. Kalau saudara hari ini belum terima sepenuh, datang lagi di gereja ini. Haleluya. Ya, pertama karena John Markus ini anak saya, tapi bukan itu terutama karena saudaraku, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, hanya oleh Roh Tuhan saja semua itu bisa. Saya menyaksikan bagaimana Tuhan itu kalau kita selamat, kalau kita terima Yesus, dia seperti disaksikan tadi, dapat Yesus, dapat semuanya. Amin. Ya, dia sediakan pada waktu dia sediakan darahnya, ya, tubuhnya hancur, berbilur-bilur, dicampur, itu namanya bilur. Gunanya supaya kita sembuh. Amin. Selain itu saudaraku, untuk dosa diangkat dari kita, sebab dikatakan dalam Galatia 3, siapa saudaraku yang tersalib, dia terkutuk. Itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus, digantikannya seharusnya kita di bawah kutuk dosa, ditanggung Tuhan Yesus kayu salib, kita bebas dari kutuk dosa kalau kita percaya Yesus, dan gantinya diberikan berkat Abraham. Abraham itu orang percaya saudaraku, dia sehat, panjang umurnya saudaraku, dia kaya saudaraku, dan dia dekat dengan Tuhan, dia sahabat Tuhan. Jadi kalau saudara mengikut Yesus, maka berkat ini sediakan Tuhan bagi kita. Ya, saya hari ini bersaksi mengenai kesembuhan. Dari mulai saya selamat sampai saya umur sekarang ini 50 tahun hampir, saudaraku, saya berkali-kali mau mati. Dokter juga bisa sakit, saudaraku. Amin. Semua kita bisa sakit. Bahkan kami belajar, begitu kita lahir, badan ini terus mulai rontok. Mata kita itu mulai mau menuju kepada kekurangan ya penglihatan. Semua badan ini serontok. Karena memang itu ditetapkan dari mulanya kata tidak manusia harus mati. Ya, sudah itu datang penghakiman, hukuman. Sekarang kalau kita terima Yesus, kita mati tapi masuk ke surga. Tapi bagaimanapun tubuh ini, sepanjang jalan kita, saudaraku, selalu ada penyakit. Marilah kita hidup, saudaraku, hidup dalam kesembuhan dari Tuhan, mujizat Tuhan berlaku. Mereka pakai hari-hari hidup kita untuk memberkati orang lain. Sebab kalau kita sakit, kita menjadi beban kepada orang lain, tidak bisa memberkati, malah kita menjadi gangguan kepada keluarga kita. Uang-uang kita pun habis untuk ini, pikiran kita pun susah. Tapi Tuhan menyediakan kesembuhan. Jadi saya selamat sampai sini berkali-kali saya kelihatannya mau mati, tapi saudaraku, Tuhan berkata bahwasanya saudaraku, berserulah kepadanya maka dia akan menjawab. Oleh bilur-bilurnya kita akan sembuh. Disampaikannya firman-Nya maka disembuhkannya coba kita. Dia Tuhan yang mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakit. Saya pegang itu. Ya. Pertama kali saya kira-kira umur 30 tahun itu dia lahir, selaku gereja itu begitu banyaknya tantangannya, saya sakit jantung. Lalu dokter guru kami, ahli dosen penyakit jantungnya berkata, saya mesti pasang pacu jantung. Artinya jantung saya ini bergerak kalau ada baterainya. Lupa isi baterainya, di-slot pada dia. Artinya tidak bisa lagi jantungnya bergerak. Itu umur 30-an saudara. Ya, tetapi sekarang udah 70, 40 tahun saudara, jantungnya jalan terus, nggak pernah pasangnya baterai saudara. Kenapa? Mujizat Tuhan jadi saudara. Amin. Saudara, saya jantung sampai apa saudara? Ada Yesus lebih besar daripada penyakit itu. Datang pada Yesus, terima kesembuhan saudara. Hari ini pun malam ini terima mujizat saudara. Amin. Saya pernah saudaraku sesat, ya nggak bisa beli khotbah, nggak bisa nyanyi pun nggak bisa. Kenapa? Di foto saudaraku, rupanya ada benjolan di sini, ya besar saudara. Saya heran, kenapa begini? Lalu saudaraku dibawa ke Jakarta. Ada di Jakarta mau diperiksa. Waktu diperiksa itu saya mati, ya kolaps, hilang semuanya. Karena saya dokter, boleh masuklah adik-adik saya saudaraku dan Pak Munde. Situlah orang itu berseru di kamar itu, kamar pemeriksaan. Dalam nama Yesus, balik saya hidup. Mari berkata, mari kita terima, pasti sembuh. Saya pulang ke Medan saudaraku, tidak jadi diperiksa, untuk tidak jadi diperiksa, tidak jadi diobati ya.
Tetapi ada tabib yang di atas segala tabib, Tuhan Yesus. Saya sembuh. Tidak satu hari, beberapa waktu lamanya, aku dia berkata, ayo kita lihat, buktikan bahwa saya sudah sembuh. Saya benar juga, saudaraku, karena pikiran saya sebagai dokter bagaimana bisa nggak diobati kok, ya. Tapi Pak Menteri berkata, kemenangan iman, ya, yang mengalahkan dunia. Bawanya saya ke Elizabeth di foto bersih, tidak ada yang lain. Haleluya! Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yang terakhir sekali, saudaraku, kira-kira 3 minggu yang lalu, ya, 2 minggu lebih, tanggal 23 bulan November, saya sudah dijadwalkan untuk pergi ke Timor Leste. Sudah beli tiket, sudah urus semuanya, tinggal mempersiapkan apa mau dibawa. Jadi begitu sibuknya, saya tidak begitu awas, terpleset. Ya, ada air di situ yang seharusnya tidak ada, ya, dan lampu dimatikan. Saya tidak lihat, saya terpleset. Umur setua saya itu sangat berbahaya. Ya, tapi Tuhan menolong. Saya terpleset, bukan kepala saya terbentur, tapi saya terduduk, sangat kuat terduduknya. Sampai rasanya saudaraku itu tulang belakang ini entah mau bagaimana lah. Saya nggak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak apalagi berjalan, berbaring pun sakit. Saya sudah terlentang di lantai, sakit sekali. Saya minta saudaraku, anak saya menggendong saya ke mobil dan bawa saya ke rumah sakit. Dan kalau seperti itu, saudaraku, berbahaya bagi kami yang sudah tua, karena tulang itu saudaraku bisa saja patah. Kalau tulang tak patah, itu fatal, ya, itu fatal. Saudaraku, saya berpikir, maka saya mau pulang ke surga. Pada Senin harus berangkat ke Timor Leste. Terus saya minta doa kepada semua hamba Tuhan, anak-anak saya di seluruh Indonesia, saudaraku, dan Timor Leste semua bilang, ibu bangun bangkit berjalan. Dan hari Senin itu saya disuruh, saya pegang tangan dokter itu, lalu ditunjukkannya fotonya, saudaraku. Ternyata tidak ada yang patah, tidak ada yang retak pun. Puji Tuhan, amin. Tetapi sakitnya tidak ketolongan, ya, sakit sekali. Lalu saya suruh tidur, besoknya pun tidak bisa. Ya, bawa saudaraku namanya terapi, bergerak pun tidak bisa. Waktu dimasukkannya pada ke kuning saya, sakit sekali. Bergerak ke kiri, sakit sekali sepanjang hari. Lalu kemudian sorenya dokternya datang ke kakak, sudah bisa duduk. Saya bilang bisa duduk, tidur aja sakit. Yuk, dia katakan, dia dipakai Tuhan, saudaraku, ya, dia hanya mau berusaha mendudukkan saya, tapi saya tiba-tiba bisa duduk, nggak ada sakitnya. Sudah jadi mujizat Tuhan kepada saya. Saya berbaring ada sakit, waktu disuruh dokter duduk, seperti Petrus menyuruh orang yang lumpuh itu, bangun, bangkit, berjalan, duduk, saudara. Dilihatnya saya tidak sakit, dia bisa duduk, dia katakan, coba berdiri. Lalu saya memang pakai kaos kaki, dia sendiri, dokternya sendiri. Saya kepinginnya tahu apakah saya bisa berdiri. Dibukanya kaos kaki saya, lalu kemudian saya berdiri, tidak ada rasa sakit. Lalu katanya jalan, saya bisa jalan. Duduk katanya ada di sini sofa, ada di kursi, pilih mana duduk. Saya duduk di kursi, duduk, bisa duduk dengan baik di kursi. Ayo jalan lagi dulu, latihan katanya. Lalu saya bilang, dokter saya mau ke Timor Leste. Lalu dia katakan, waktu hari saya difoto semalamnya, dia nggak mau jawab boleh atau tidak. Tapi pada waktu dilihatnya saya bisa, dia katakan boleh. Cuma kalau di bandara pakai kursi roda. Saya pikir enggak soal aku digotong, pokoknya aku mesti sampai ke Timor Leste. Haleluya! Hari Senin saya berangkat ke Timor Leste dan saya sampai Timor Leste. KKR di sana, seminar di sana, bisa jalan, bisa duduk, bisa berdiri. Haleluya! Begitu saya sampai di bandara, saudaraku, anak-anak Tuhan Timor Leste berlutut, saudaraku, menciumi saya, karena mereka itu tidak begitu hatinya, saudaraku. Berangkat dari Medan, dia panggil Joyce, sudah naik pesawat kalian mau naik? Ya. Sampai Jakarta, karena Medan, Jakarta, Denpasar, Bali, baru ke Timor Leste, karena itu luar negeri. Gak bisa langsung saudaraku dari Jakarta ke sana, atau dari Kupang, gak bisa, mesti dari Bali. Jadi saudaraku, mereka itu terus dipantaunya. Sebab kalau sampai Jakarta saya mogok,
Jakarta, dipantau mereka sampai di Denpasar. Sesudah kami naik pesawat, barulah mereka boleh jadi juga ibu model dari keluarga itu. Haleluya. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, mujizat Tuhan jadi pada saya, jadi juga pada saudara. Kalau orang yang setua saya pun ditolong Tuhan, apalagi kalau masih muda, saudara perlu panjang umur untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain, jadi saksi Tuhan. Saudaraku, terima keselamatan saudara, terima kesembuhan saudara, terima berkat yang berkelimpahan, terima seluruhnya yang sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Hiduplah berkemenangan, hiduplah menjadi saksi, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Hidup cuma sekali saudaraku, dan sangat singkat. Kalau saudara tanya saya, umur saya pada waktu saya tamat SMA 17 tahun saudaraku, saya rasa baru kemarin ini. Sekarang ini sudah 76 tahun. Makanya kalau tanya orang berapa umurmu, 17 tahun lebih sedikit. Singkat sekali, cepat sekali rasanya. Dan kalau waktu yang singkat itu saudaraku, kita buang dengan cuma percuma. Kita pakai untuk kesenangan daging, kesenangan duniawi, dan tidak peduli kepada Tuhan Yesus. Malam ini pastikan pilih Yesus. Dapat Yesus, dapat semuanya. Adakah saudara diberkati? Siapa yang percaya Yesus itu Tuhan yang mengasihi? Angkat tangan, katakan saya. Mari kita berseru Yesus. Saya percaya. Adalah juru selamat. Selamatkan saya. Ampuni saya. Sucikan dosaku oleh darah-Mu yang kudus. Saya terima keselamatan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati saya. Sembuhkan saya. Tolong saya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhkan saya dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Adakah saudara diberkati? Apakah saudara sekarang punya iman? Tuhan Yesus itu baik. Saya minta supaya Joyce juga menceritakan lagi. Dia lebih pintar dari saya, saudaraku. Ini anak-anak saya lebih rapi, lebih pintar daripada saya. Saya sangat sukacita. Segala puji hormat bagi nama Yesus, bagi Tuhan. Biarlah kita semuanya